Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di sini saya membahas tentang cara menyelesaikan Rubik 3x3 dengan cara pemula. Kita langsung saja. Eh, saya akan memberitahu tahap pertama, yaitu tahu notasinya dulu, yaitu pergerakannya. Misal seperti ini, bukan misal sebenarnya ya. Uh, Bagian depannya itu F. Kita gerakan ke arah searah jarum jam F, berlawanan arah jarum jam F aksen, terus yang kanan R, berlawanannya R aksen, kiri L, lawannya L aksen, atas U, lawannya U aksen, bawah D, lawannya D aksen, terus belakang B, lawannya B aksen. Nah, itu notasinya. Kalau misalnya kurang jelas, Anda bisa mengulangi video ini agar cepat dan Anda hemat kuota tentunya. Baiklah, sekarang cara menyelesaikannya. Tahap awalnya yaitu membuat cross. Apa itu cross? Cross itu membentuk tanda tambah di bagian yang dasarnya, yang Anda ingin. Misalnya seperti seperti ini. Nah, ini cross. Kita nanti bentuk di sini. Cross tuh seperti ini, tanda tambah. Terus bagian bagian samping-sampingnya jadi semua dua bagian seperti ini. Jangan pedulikan yang lain dulu. Kalau di sini seperti ini. Nah, jangan pedulikan yang lain, anggap aja seperti ini. Bagaimana cara membuat cross? Dalam pembuatan cross ini kita tidak menggunakan rumus atau notasi apapun. Jadi secara keseluruhan bisa dianggap bahwa pembuatan cross itu secara intuisi, menggunakan logika, dan itu bebas, tidak terikat rumus. Terserah. Kita lanjut ke langkah kedua. Bagaimana dengan langkah kedua menyelesaikan Rubik 2x2? Langkah kedua dalam menyelesaikannya yaitu kita harus membuat satu layar ini menjadi sama. Artian bukan putihnya saja sama, tapi bagian ininya sama. Saya kasih contoh seperti ini. Nah, kita cari corner yang bagiannya sesuai dengan tiga sisinya, seperti putih, merah, sama biru. Nah, di sini sudah saya temukan merah, putih, sama biru. Kita tinggal masukkan saja menggunakan rumus yang saya taruh di atas ini. R, U, R aksen. Nah, ini masuk, ingat, masuk sama kan? Di sini juga masukkan R, U, R aksen. Bagian di sini R, U, R aksen. Nah, bagaimana jika kasusnya berbeda? Di sini kita mendapati bahwa ini di sebelah kiri. Bagaimana putihnya? Bila putihnya di sebelah kiri, kita akan memasukkannya ke sini. Kita eksekusi dengan mirror case atau kasus yang berlawanan. Maka rumusnya masih saya taruh di atas. Menggunakannya L aksen, U aksen, L. Nah, jika ada kasus yang sebelah kiri, kita bisa menggunakan rumus tersebut. Nah, misal kita dapat kasus-kasus yang tidak terduga, seperti kalau misalnya kita dapat kasus seperti ini masuk, tinggal keluarkan saja pakai rumus yang tadi. Nah, bagaimana jika bentuknya seperti ini, putihnya di atas? Kita dapat menggunakan rumus seperti tadi. Bisa pula kita ulang-ulang sampai dapat, baru masukkan. Semoga mengerti. Kalau tidak mengerti, Anda bisa mengulanginya. Langkah ketiga dalam menyelesaikan Rubik ini, kita akan menyelesaikan layar kedua. Layar pertama selesai, layar kedua kita menyelesaikannya menggunakan rumus yang saya taruh di atas lagi. Konsepnya kita akan mencari center warna edge
yang centernya seperti ini, kita cari edge yang sama. Di sini kita ada orange, di sini ada hijau. Kita taruh misal dimanapun ini, kita taruh di atas dulu. Di atasnya warna hijau, orange. Maka rumusnya U, R, U aksen, R aksen, U aksen, F aksen, U, F. Selesai. Kemudian jika tadi kasus yang di sebelah kanan, sekarang kita akan memasukkan edge ini ke kasus yang sebelah kiri seperti ini. Kita sesuaikan dulu. Baik, kita masukkan rumus U aksen, L aksen, U, L, U, F, L, U aksen, terus F aksen. Maka masuk. Kemudian ini rumusnya yang sebelah kanan yang awal tadi, dan ini yang terakhir. Ini kasus yang cukup sering juga ditemui pada cara menyelesaikan Rubik 3x3 metode beginner. Bagaimana jika kita menemukan kasus seperti ini? Caranya kita sebenarnya sama aja, otak-atik saja menggunakan rumus yang pertama. Nanti kita dapati kondisi ini, kalau enggak yang hijaunya di sini, baru masukkan rumus. Lanjut kita ke tahap 2. Tahap 2 dalam penyelesaiannya tuh kita tinggal mencari yang bentuknya L. Ini tidak usah dihiraukan, pokoknya L. Kita masukkan rumus di atas. F, R, U, R aksen, U aksen, F aksen. Kemudian sekali lagi pada rumus, menggunakan rumus tadi pada percobaan pertama, maka akan mendapatkan satu garis lurus. Ini tidak usah dihiraukan. Nah, dari garis lurus tadi, ingat, dari garis lurus tadi kita eksekusi kembali dengan rumusnya tadi. Maka akan didapat cross. Tidak usah pedulikan bagian sampingnya walaupun yang ini udah jadi. Nah, bagaimana misal kita tidak mendapati satupun cross, mendapati L misal seperti ini, maka kita akan membentuknya menggunakan rumus tadi. Sama saja, kita masukkan, cari L kayak gini, masukkan bentuknya, mengarah ke bagian atas sama ke arah kiri, baru masukkan seperti tadi, dapat garis, masukkan lagi tanda tambah. Kadang di sini ada, terserah, pokoknya akan ketemu seperti itu. Lalu bagaimana tahapan selanjutnya, yaitu kita akan membuat ikan di bagian sini. Cara membuat ikan, kita menggunakan rumus yang baru di sini. Masukkan rumus R, U, R aksen, U, R, U2, R aksen. Di sini kita dapati ikan. Yang perlu kita perhatikan adalah di sini ada biru, ada warna kuning. Kita perhatikannya tuh di sini, ya bagian di sisi kepala ikannya tuh, di bagian mana kita mendapati kuningnya. Kalau kita dapati di bagian sini, di bagian kanan, kita masukkan rumus yang tadi, R, U, R aksen, U, R, U2, R aksen. Maka akan jadi atasnya selesai. Namun bagaimana jika kita mendapati pada kepala ikan dia tidak ada di kanan tapi di kiri? Maka kita menggunakan mirror case kembali seperti tadi. Rumusnya masukkan L aksen, U aksen, L, U aksen, L aksen, U2,
L. Nah, maka layar bagian atasnya selesai, puncaknya tuh. Bagaimana menyelesaikan tahapan selanjutnya, yaitu kita membuat seperti ini. Apa namanya? Saya lupa. Pokoknya seperti ini. Bagian kedua sisinya, nih corner-cornernya di sini ada yang sama. Nanti di seluruh sisi, tapi tengahnya berbeda. Caranya masukin aksen, rumusnya ini bisa ditaruh di kita sepakai itu aja, pakai satu aja di sebelah kanan. Rumusnya R U aksen, L aksen, U L R aksen, U2 L, U aksen, L aksen, U2 L aksen. Nah, maka kita akan mendapatkan kondisi seperti ini. Jika pada awalnya kalian tidak mendapatkan ini, maka ulangi saja rumus tadi. Baru jika mendapatkan ini satu, taruh di sebelah kanan. Gitu saja, oke. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikan kasus seperti ini? Jika sudah sampai di bagian ini, bagaimana cara melanjutkannya hingga selesai? Kondisinya itu nanti ada dua kasus. Kasus pertama, nanti kita akan memindahkannya ke sini seperti ini. Rumusnya sama saja. Kita akan masukkan, biar lebih mudah dipahami. Sorry. Kita bentuk di sini satu garis ini yang sama, terserah mau warna apa saja. Kebetulan tadi selesai saja. Masukkan rumusnya R U aksen R U aksen U R U R U aksen R aksen U aksen R atau R2. Kita akan mencoba ini sudah selesai. Kita masukkan rumusnya lagi R U aksen R U R U R U aksen R aksen U aksen R2. Maka rubikannya selesai. Namun bagaimana jika kasusnya di sebelah kiri? Seperti kalau kasusnya di sebelah kiri, agar cepat kita menggunakan rumus ini. Mirror case juga seperti tadi. L aksen U L aksen U aksen L aksen U aksen L aksen U L U L2. Selamat, rubik Anda sudah selesai. Dari kesimpulannya kita dapat dipahami bahwa sebenarnya konsep memainkan rubik itu hanya menyelesaikannya mengikuti rumus saja. Jadi jika Anda tidak mengerti, Anda bisa menyelesaikannya menggunakan bagian demi bagian. Maaf jika penjelasannya kurang jelas. Maaf juga bila ada backsound yang mengganggu. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.